Ya, saudara, kita akan lanjut apa yang saya sudah bagikan selama 2 minggu berturut-turut, dan ini adalah minggu ketiga atau final atau seri terakhir dari Fruit of the Spirit. Nah, saudara perhatikan baik-baik, saya akan ulang secara cepat aja, Anda bisa perhatikan dan Anda bisa dengar kembali di YouTube untuk seri pertama dan seri kedua, saudara. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa setiap orang ketika dia percaya kepada Yesus, dia memiliki Roh Kudus di dalamnya. Nah, Roh Kudus datang dengan 2 hal, pertama karunia dan buah. Jadi Anda tidak menghasilkan buah roh, Roh Kudus yang menghasilkan di dalam saudara, dan itu komplit. Ya, bukan datang hanya dikasih kesabaran dulu, hanya dikasih kesetiaan dulu, bukan. Tapi datang dengan kelengkapannya, saudara di dalam saudara sudah punya 9 sifat dari 1 buah roh ini, saudaraku. Ya, tinggal nanti bagaimana dia akan keluar, saudara. Dan saudara 9 ini dibagi dalam 3 bagian yang saya sudah sharing kepada saudara. Yang pertama itu berhubungan dengan Tuhan, artinya ketika Anda berproses dengan Tuhan, maka saudara akan bisa menghidupi love, joy, and peace. Demikian pula saudara, bagian yang ketiga ini, ya, dalam bagian yang kedua berhubungan dengan sesama, saya sudah sampaikan minggu lalu. Dan hari ini kita akan bicara tentang yang bagian ketiga, saudara, ya, berhubungan dengan diri sendiri. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam diri kita, saudara, itu berdiam setiap sifat kedagingan. Dan saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa sifat kedagingan itu mengambil tempat di dalam jiwa kita. Roh Kudus mengambil tempat di dalam roh kita. Ya. Itu sebabnya saudara Paulus berkata, ada 2 keinginan yang bertentangan, yang saling tarik-menarik. Itu dialami ketika kita percaya kepada Yesus karena ada nurani kita yang mulai aktif oleh Roh Kudus, saudara. Ya, nah saudara, 3 dari sifat buah roh ini itu akan membantu kita sehingga kita bisa mengendalikan apa yang menjadi sifat kedagingan yang berhubungan dengan diri kita. Ya, jadi saudara perhatikan, saudara, Roh Kudus membantu kita sehingga proses kita sama Tuhan lancar, proses kita dengan sesama lancar, dan proses kita terhadap diri sendiri, saudara, itu bisa baik. Ya, nah saudara, Anda perhatikan baik-baik, saudara, saya akan jelaskan skema dari kedagingan kita. Ini penting sekali untuk kita sadari. Jadi di dalam hidup kita, saudara, ada roh, jiwa, dan tubuh. Ini dituliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5, 16-23. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Ya, jadi suara Roh Kudus dari roh saudara itu bisa padam. Ya, kenapa saudara? Nanti kita akan lihat. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa, saudara? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara perhatikan, saudara, Paulus menjelaskan bukan tubuh, jiwa, dan roh, tapi roh, jiwa, dan tubuh. Ini bukan kesalahan urut. Kita yang seringkali menganggap itu kesalahan atau terbiasa mengatakan tubuh, jiwa, roh. Tetapi Paulus mengurutkan dengan benar dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kenapa saudara? Karena proses ini berjalannya dari dalam. Nah, Anda perhatikan baik-baik, saudara. Ini adalah satu skema yang saya kira-kira pikirkan dan semoga bisa diterjemahkan apa yang terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa terjadinya pada diri kita, saudara. Anda perhatikan anak panah ke atas itu, ya, yang paling dalam warna putih itu adalah Roh Kudus yang mengambil tempat dalam roh kita.
Yang warna abu-abu, saudara, yang terang itu adalah jiwa kita. Kemudian yang hitam itu adalah tubuh kita. Nah, ketika seseorang menerima Roh Kudus, ketika dia percaya kepada Tuhan, maka sifat dari Allah ini mendorong keluar, saudara. Ketika dia mendorong keluar, saudara, sebelum dia bisa muncul dalam bentuk sikap, ya, dalam bentuk cara berpikir, dalam bentuk respon, dalam bentuk cara pandang, dia harus melewati medan peperangan yang bernama jiwa. Ya, saudara ya. Nah, di dalam jiwa ini, saudara, itu dipengaruhi banyak hal. Yaitu apa, saudara? Sebagai contoh tentang belief system. Sistem kepercayaan seseorang. Apa ini, saudaraku? Kepercayaan-kepercayaan yang terbentuk oleh input yang mereka alami selama hidup mereka. Nah, disinilah letaknya adat. Disinilah letaknya tradisi. Disinilah letaknya budaya. Jadi apa yang Anda percayai tentang hidup ini? Apa yang Anda percayai tentang sebuah hubungan? Apa yang Anda percayai tentang nenek moyang saudara, tentang orang yang mati, ya, apa yang Anda percayai, saudara? Segala sesuatu yang Anda percayai, oleh karena, saudara, Anda dibentuk di dalam keluarga seperti apa, itu membentuk belief system saudara. Jadi saudara, ketika Roh Kudus mendesak keluar sifatnya, dia harus bisa mengalahkan belief system kita. Kalau belief system kita tidak bisa dibongkar, tidak bisa digedor, saudara, tidak bisa dihancurkan, maka yang keluar dalam bentuk respon adalah belief system yang berasal dari jiwa Anda. Bukan berasal daripada roh. Tapi Pak, saya orang Kristen. Terserah Anda mau Kristen berapa lama. Tetapi selama Anda tidak mengizinkan, nah sekali lagi saudara, kenapa berhubungan dengan diri kita? Karena itu di dalam jiwa kita ada satu kata yang sangat powerful yang disebut sebagai free will. Karena disinilah saudara, pilihan-pilihan kita tergantung kita. Kalau Anda mengizinkan desakan dari dalam itu mengambil alih, oke, monggo sifat apa? Sifat setia, silahkan. Ini jalannya, silahkan. Maka yang keluar dalam respon saudara adalah sifat keinginan roh. Tapi apakah mudah? Ketika Tuhan berbicara sesuatu yang unlogic, apakah mudah? Nah, disinilah peran kita, saudaraku. Contoh apa, saudara? Gambar diri. Gambar diri adalah pandangan tentang siapa kita menurut kacamata saudara. Pak, saya melihat diri saya ya seperti bangsa Israel. Kami melihat diri kami kayak belalang. Kenapa? Karena orang Mesir selalu menganggap mereka budak. Kamu itu semut, kamu itu belalang, kamu tidak punya apa-apa, kamu budak. Sehingga saudara, ketika mereka menghadapi musuh, mereka memandang dirinya. Menurut Anda wanita cantik itu seperti apa? Tinggi semampai, Pak. Semeter tak sampai, gitu. Ya, Miss Universe lah, itulah wanita yang cantik. Rambutnya panjang, tingginya, kakinya jenjang, tinggi, ya ukuran pinggang, ya warna kulit, saudara. Terserah Anda mau ngomong apa, saudara. Kalau Anda mempercayainya dan Anda menganggap pandangan itulah yang benar, maka itulah cara Anda memandang diri saudara. Sehingga ketika Anda melihat diri saudara kurang tinggi pada umumnya, Anda jadi minder. Itu gambar diri saudara. Nah, waktu sifat ini didorong keluar, saudara, bisakah dia mengalahkan gambar diri itu? Kamu bisa. Kamu tuh anak Allah. Kamu itu biji mata Tuhan, kamu berharga, kamu bisa. Kamu ditebus dengan darah yang mahal. Enggak, dari keluarga saya itu orang biasa. Ya orang bodoh kami ini, tidak berpendidikan. Kalau kami ketemu sama orang yang hebat, waduh nanti malu kami ini. Lebih baik saya diam aja, berarti gambar diri saudara bermasalah.
Responnya gimana Pak? Ya responnya gambar diri yang salah ini yang keluar. Karena tubuh ini adalah menampilkan apa yang di dalam. Mereka tidak punya keinginan tubuh ini saudara. Yang punya keinginan adalah roh dan jiwa saudara. Siapa yang menang dalam perjuangan di dalam, itu yang ditampilkan. Karena tubuh adalah casing. Seperti apa saudara? Pola dosa. Pola dosa apa yang ada di dalam keluarga kita? Apa yang membentuk kita saudara? Ada yang berkata ini adalah satu pola dosa yang disebut sebagai kutukan. Ya, kutukan kenapa? Karena papa mama bercerai, maka anak-anak pasti bercerai. Ya, papa mama itu penyembah berhala, maka anak-anak juga adalah penyembah berhala. Itu pola dosa. Apa yang terlihat lewat kebiasaan, lewat visual, lewat yang dialami, itu turun saudaraku. Itu pola dosa. Nah makanya kenapa saudara ada yang berkata bagaimana kamu dididik dengan pola asuh, kamu akan melakukan yang sama. Alkitab berkata dosa yang diperbuat seorang ayah dibalaskan kepada anak-anak. Bukan Tuhan pendendam, tetapi masalahnya adalah dosa bapak-bapak dilakukan oleh anak-anak, dilakukan oleh cucu. Ya, itu disebut sebagai pola dosa saudaraku. Nah, waktu Roh Kudus mendorong keluar saudara, dia berhadapan dengan itu. Atau Anda trauma, Anda terluka. Ya, ada banyak survei yang mengatakan mengapa seseorang terjebak di dalam satu LGBT saudara, ya lesbian, gay, dan juga homoseksual, transgender. Karena biasanya mereka terluka, mereka trauma. Mereka trauma dengan seorang wanita atau trauma dengan seorang pria oleh karena papanya. Mereka terluka dengan sebuah keluarga, mereka terluka dalam sebuah hubungan, mereka kecewa saudaraku. Nah ketika Roh Kudus yang mendorong keluar ini tidak berhasil, Anda izinkan. Ya karena Anda punya free will. Anda memilih untuk menikmati trauma ini. Anda menikmati tidak bisa move on, mengasihani diri, melihat sebagai dari kacamata korban, play victim. Oh ya, saya memang begini, kasihanilah aku Tuhan. Nah, itulah yang akan keluar dalam bentuk respon. Anda Kristen? Yes. Anda ke gereja? Ya. Karena peperangan ini saudara tidak dimenangkan oleh roh. Kenapa tidak dimenangkan? Bukan Roh Kudus yang kurang powerful, tapi karena free will kita yang memilih untuk mengiyakan setiap atau menyetujui setiap apa yang ada di dalam jiwa kita. Berapa lama Anda bisa mengizinkan itu saudara, seberapa itu juga pertumbuhan saudara. Pak, kenapa sulit orang mengizinkan? Karena setiap akses yang Anda berikan kepada Roh Kudus, setiap izin yang Anda berikan kepada Roh Kudus, itu merusak dan merobek daging kita, sakit. Itu sebabnya orang gak mau. Dia salah, oke. Tapi kan ada pengampunan yang mendorong Anda keluar, menggerakkan saudara. Logikamu berkata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Enak. Salah saya ngampuni. Mau berapa kali? Alasan kita biar dia belajar. Masalahnya saudara, Anda percaya bahwa pengampunan menyembuhkan orang, bukan saudara. Padahal kebenarannya adalah pengampunan menyembuhkan saudara, bukan orang. Tapi selama itu tidak bisa dibongkar saudara, dan Anda tidak mengizinkannya, maka tidak bisa. Anda bisa ke dokter bedah hebat sekalipun. Anda punya masalah mungkin di tangan atau di mana, di bagian tubuh saudara, di bagian dalam, terserah saudara. Satu penyakit. Tapi kalau Anda tidak mengizinkan, Anda tidak tanda tangan, memberikan izin untuk badan saudara dibedah, sehebat apapun dokter bedah, dia tidak bisa menyembuhkan saudara. Dia nggak bisa mengeluarkan sesuatu. Pak, kenapa kita nggak dipaksa aja Pak sama Roh Kudus? Anda mau dipaksa sama dokter bedah? Pak silakan tidur Pak, kami akan periksa. Disuntik, bangun-bangun sudah hilang saudara. Anda mau saudara?
Tuhan tidak menciptakan kita kayak begitu. Dia berikan kita free will. Karena dia mau dengan segenap hati, sekerelaan kita, dengan kasih dan cinta kita, kita worship. Dengan kesadaran penuh, saudara. Tuhan tidak mau kawin paksa sama kita. Dia mau menjatuhkan hati kita, sampai kita jatuh cinta sama dia. Dan itulah hubungan yang indah yang Tuhan mau. Dia nggak paksa saudara, tapi dia menjatuhkan hati saudara dengan kebaikannya, dengan segala sesuatu yang Anda bisa nikmati, dengan penyertaannya, dan Anda jatuh cinta sama Tuhan. Sehingga dengan rela saudara berkata, Roh Kudus silahkan ambil alih. Kalau saudara berhasil saudara kikis satu demi satu bagian-bagian ini, belief system aja saudara mungkin butuh waktu lama. Apalagi Anda orang logika. Nggak gampang saudara. Mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, ya Anda mau terjemahkan Tuhan, Anda mau pelajari Tuhan, ya itu aja lama saudara. Semua debat, semua didebat saudara. Tuhan pun didebat. Nah kalau itu tidak pernah bisa kita berkata Tuhan, weslah aku mau percaya penuh, berserah penuh Tuhan. Iman itu tidak perlu lihat, tidak perlu rasa, nggak perlu saya dengar, tapi saya percaya. Itu kan izin saudara. Makanya iman saya, iman istri saya, iman saudara berbeda. Di mana bedanya? Di kualitas dan seberapa luas Anda mengizinkannya. Ya saudara ya. Nah Paulus berkata bagus sekali dalam 1 Korintus saudara, dia berkata begini. Sama seperti yang Paulus ajarkan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak dapat berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang memukul, tetapi aku saudara? Sama-sama melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam bahasa versi yang lain dikatakan saudara? Saya menjaga tubuhku di bawah kendali, and make it my slave, dan menganggap dan membuatnya jadi budak. Waduh saudara, ini kata Paulus. Jadi dia menjadikan segala keinginan yang ada di dalam jiwanya itu berada di dalam kendali free will-nya. Karena free will-nya sudah berkata, saya memutuskan memilih kehendak roh apapun yang terjadi. Setiap kali Roh Kudus memberi sinyal, diikuti sama dia saudara, ditaati sama dia. Roh Kudus kasih sinyal saudara, diambil sama dia. Waktu dia ngambil saudara, kok bertentangan nih dengan kepercayaan saya. Pokok kepercayaan lama tunduk sama kepercayaan kepada Yesus dan kuasanya. Itu Paulus. Waktu dia menerima sinyal dari Roh Kudus, saudaraku, ya, dia mau lakukan saudara, terhambat dengan hatinya. Kecewa, aduh susah Tuhan. Saya kan benar, aduh luka. Ingat lagi semua. Paulus bilang, hei tunduk segala keinginan. Hei perasaan, tunduk. Semua mengasihani diri, tunduk, ikut keinginan roh. Dia menjadikannya budak. Orang kayak begini saudara, responnya pasti berbeda. Jadi saudara jangan melihat saudara, makanya kenapa orang yang berubah di luar, itu biasanya sudah menang di dalam dulu. Ya saudara ya. Nah itu sebabnya saya katakan saudara bahwa, kenapa 3 buah roh ini yang ketiga itu berkaitan dengan diri kita sendiri saudara. Karena Roh Kudus akan memberikan sinyal-sinyal itu dan saudara yang harus berjuang di dalamnya. Bukan orang lain saudara, kita sendiri. Ya, makanya kata Paulus saudara, kalau kita baca ya, maka dia sebenarnya sedang melakukan self discipline, disiplin diri saudara. Doing what you know needs to be done even when you don't feel like it.
Lakukanlah apa yang engkau tahu memang harus dilakukan. Sekalipun saudara, engkau rasa tidak suka. Nah ini kan saya bilang saudara, suka tidak sukanya di mana? Karena bertentangan dengan tradisi, bertentangan dengan perasaan saudara, peperangannya di jiwa. Tapi dia mendisiplinkan dirinya saudara, dia menguasainya sepenuhnya saudara. Ketika dia berhasil saudara, maka dia akan bisa memberikan dorongan itu dari Roh Kudus melewati jiwa, menguasainya dan memberikan dampak pada sikap, perbuatan, respon, cara pandang, cara berpikir. Paham ya saudara ya? Nah ini PR-nya bukan sehari selesai. PR-nya banyak saudara. Nah gereja kita itu adalah fokusnya pada people. Kita menolong orang, kita membantu saudara, kita membantu orang-orang supaya mereka berhasil. Kita mendampingi mereka saudara supaya mereka bisa punya teman dalam perjuangan mereka. Mungkin ada ide-ide nasihat-nasihat firman yang mungkin mereka lupa saudara. Kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk nolong dia. Ada saatnya kita nggak bisa lagi nolong diri kita begitu lemah saudara, begitu dikuasai, kita menolong mereka. Ya, makanya saya bilang kenapa sangat penting kelompok kecil, sangat penting DC, sangat penting komunitas, sangat penting pemuritan. Karena itu bisa menolong kita saudara, sehingga kita mendapatkan satu pengalaman-pengalaman dari orang lain, membuat kita berkata, iya Tuhan, saya juga mau, saya mau mengalami hal yang seperti itu. Nah, apa yang didorong oleh Roh Kudus saudara, ya, supaya kita bisa belajar untuk mendapatkan mana sih sebenarnya dalam kedagingan saya ini yang harus saya kalahkan. Ya. Yang pertama adalah apa saudara? Yang ketujuh ya, buah sifat yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan itu saudara, itu adalah keputusan dan sikap hati. Tidak bisa kita dapatkan saudara dengan cara tiba-tiba didoakan, tiba-tiba Anda setia. Setia itu perlu latihan, setia itu perlu disiplin diri. Orang yang tidak disiplin saudara tidak mungkin setia. Karena setia membutuhkan komitmen. Setia membutuhkan keadaan atau pengulangan yang terus-menerus. Anda baca firman satu hari, satu kali. Anda baca firman, Anda tahu itu makanan bagus saudara, buat rohani saudara. Apakah Anda setia? Dari mana taunya? Dilakukan setiap hari. Setiap hari saudara. Baru saudara ketika dia mendorong itu supaya kita setia, nanti kenanya di mana saudara? Kenanya di malas. Dalam daging kita. Ayo setia, plok. Munculnya di mana saudara? Logika. Firman juga dibaca, tidak dipahami. Itu apa sih dibaca ini? Paling cuman ya formalitas saja ini. Karena di situ belief system saudara. Akhirnya apa saudara? Bolong-bolong. Kesetiaan tidak bisa jadi respon Anda. Ditolak lagi saudara. Ayo baca Alkitab lagi, semangat lagi. Aduh nggak ada waktu. Kan begitu saudara. Udah saudara, masuk lagi. Nah itu bertentangan terus saudara, kita berjuang terus, berdoa. Doa sekali Tuhan tidak dijawab, 2 kali nggak dijawab saudara, lama-lama kita bosan berdoa. Benar nggak saudara? Kita nggak mau berdoa, kita nggak setia berdoa saudara. Akhirnya apa? Lebih enak minta orang lain doakan kita. Biar dia setia sama Tuhan, dia hidup kudus sama Tuhan, dia diurapi sama Tuhan. Kita nebeng urapannya. Nggak usah capek-capek. Kita tinggal numpang, dia nyetir, kita sampai. Kan banyak begitu saudara. Padahal tidak bisa. Mereka itu adalah karunia yang menolong saudara, tapi buah harus Anda hidupi. Anda nggak bisa suruh orang olahraga dan Anda yang sehat. Ayo olahraga, ayo terus sehat, ayo terus olahraga, ayo terus olahraga. Terus Anda yang sehat, bisa saudara? Nggak bisa. Ya. Nah, mandeknya di mana saudara? Mandeknya ketika saudara tahulah yang mana sih yang menghambat saudara. Nah, free will saudara itu yang harus
mengizinkannya. Kalau saudara berkata, saya pengen menjadikan keinginan jiwa saya dan daging saya menjadi budak dari keinginan roh itu. Nah, Anda seperti Paulus. Anda seperti Paulus. Ibadah saudara. Dulu saudara kalau pas ibadah online, aduh saudara banyak yang tanya saya, Pak kapan ibadah, kapan ibadah, kapan ibadah. Udah rindu sekali Pak kita ibadah onsite. Waduh saudara gak tahu berapa banyak. Sampai saya pikir aduh di jemaat ya rindu banget ya ibadah ya. Iya online Pak, soalnya kita gak paham Pak, online kita santai, tidak ada keseriusan. Sampai ada teman saya saudara di kota mana itu ya. Dia kan instastory, saya bilang sungguh-sungguh banget ya, dia pakai batik saudara, mau ibadah. Terus saya lihat kita keluarga saudara ya kita pakaian juga sopannya aja sih saudara ya. Tapi kita kan lebih nyantai. Jangan-jangan kita kurang rohani nih ya, ikut ibadah online, dia pakai batik loh, duduk begitu jembah sama-sama. Itu 3 bulan pertama saudara. Enggak lama kemudian saudara, udah beda saudara. Ya udah lebih nyantai. Saya banyak tuh dengar saudara, jemaat bilang kapan ibadah onsite? Pas kita ibadah onsite saudara, gak nongol. Di PHP, prank. Ayo saudara. Nah seperti hari ini saudara. Ya, internetnya pedot. Macet saudara internet. Tadi Felix bilang, Pak kok ini internetnya gak bisa nih. Saudara, internetnya gak bisa, ya kita PHP lagi tuh yang online saudara. Dia gak terima berita up to date. Ya, dia sudah dapat spoiler dari kita, kan gitu ya. Jadi saudara ini semua butuh kesetiaan. Didorong saudara, ayo setia ibadah. Sibuk, capek, aduh kemari malam begadang, aduh macam-macam saudara. Ya Anda tahulah jenis-jenis apa yang ada dalam diri saudara masing-masing. Ya saudara ya, nah itu yang dikalahkan. Setia memberi saudara. Setia menabur, setia mengembalikan persepuluhan. Saudara jangan berpikir kalau saudara kembalikan perpuluhan terus saya jadi kaya saudara. Gereja kita bersyukurnya, gembala saudara gak pegang duit. Yang dipegang duitnya sendiri. Duit gereja kami gak pegang. Jadi saudara setia aja saudara. Ya bukan buat satu pribadi kok. Ya. Nah coba kita lihat saudara. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ingat firman diperhatikan. Kemudian engkau ajarkan apa saudara? Berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah juga menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mengulang-ulang. Ini ada unsur kesetiaan. Ulang firman, ulang firman, ulang firman, ulang firman saudara. Nah saya yakin saudara tidak semua orang bisa melakukan ini. Dan apa yang menghambat itulah sifat kedagingan yang perlu kita perangi. Supaya apa saudara? Kita membuka jalan bagi keinginan roh ini untuk bisa menembus jiwa kita dan menang dan sampai kepada perbuatan. Sehingga Paulus berkata orang dewasa berubah dalam perkataannya, berubah dalam cara berpikirnya, berubah dalam perasaannya. Itu orang dewasa. Sehingga orang bisa lihat perubahan saudara. Suamimu bisa diberkati dengan hidupmu. Kalau saudara belum bisa memberkati orang berdasarkan buah kehidupan, maka berarti perang proses itu masih terjadi di dalam. Kalau sekian lama saudara, seperti Paulus katakan, sudah sekian lama kamu tetap kerdil, berarti saudara tidak pernah menang di dalam. Iya saudara. Kata-katanya masih kebun binatang. Iya kalau dulu Pak, itu di Taman Safari, sekarang sudah di kebun binatang Surabaya. Lebih dikit lah Pak. Binatangnya bukan yang besar-besar Pak, ya lebih kecil-kecil. Ya puji Tuhan lah saudara ya. Puji Tuhan lah. Ya. Nah apalagi saudara yang Roh Kudus dorong dalam kehidupan kita untuk menyangkut diri kita, yaitu apa? Kelemah lembutan. Saudara kelemah lembutan itu adalah satu sikap yang
rendah hati, sikap yang rela, sikap yang mau dinasihatin. Ketika Roh Kudus mendorong ini saudara, ayo muncul di pikiran saudara apa? Tak, belief system lagi saudara. Siapa dia? Kaya tidak, pinter juga tidak. Berdoa Senin Kemis kalau saya lihat, ya penghakiman lagi. Kok tiba-tiba negor? Terus apa isinya? Teguran itu, nasihat itu. Ini, dia salah. Belum tentu. Saudara nggak bisa ketemu yang begini saudara. Nggak bisa kelembutan menguasai saudara. Saya senang dengan katanya Bu Yosi kalau saya sering ngobrol sama dia. Ya, selalu bilang begini, oke, kami endapkan. Nah, saya kira itu bisa dipakai, endapkan. Itu namanya merenungkan. Bukan cuma firman saudara, nasihat direnungkan. Waktu direnungkan saudara, terjadi perang, gejolak. Nasihat ini sesuai firman, iyain aja. Tangkap saudaraku. Ku renungkan firman-Mu, ini lagu lama, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebelum dilakukan, direnungkan dulu, diendapkan. Sampai benar-benar saudara bilang, aku harus menang. Baru kemudian Anda lakukan. Ya saudara ya. Nah saudara, kata Ibrani yang dipakai dalam kelemah lembutan saudara itu adalah anau. Itu Ibraninya. Tapi kalau dibaca itu dari kata dasar anah. Jadi kalau namanya saudara ana ya itu berarti dibuat menderita, direndahkan, ditindas gitu ya. Ana, jadi anah. Mudah diajar saudara. Saudara, satu tokoh yang menarik yang saya dapat di Alkitab yaitu adalah Daud. Ini adalah satu ilustrasi ketika dia bersinah dengan Batseba, tidak ada yang tahu. Kemudian Batseba hamil. Nah, waktu dia sedang duduk di tahtanya, datanglah seorang nabi namanya Nathan. Dan Daud, ya, mau ngomong apa? Saya mau kasih cerita. Cerita apa? Kalau seandainya ada orang kaya, punya banyak sekali kambing domba, terus dia kedatangan tamu. Terus tamunya mau dihidangkan makanan enak. Tapi dia ke tetangganya. Tetangga ini tetangga miskin, hanya punya satu domba. Orang kaya ini ambil domba itu, disembelih. Padahal orang miskin hanya punya satu. Terus dia hidangkan kepada tamunya. Gimana menurut raja? Kurang ajar, marah saudara. Kalau dia seperti itu, orang itu harus dibunuh. Nathan bilang, kamu itu orang. Kok bisa? Gundikmu banyak, istrimu banyak, hartamu banyak. Kenapa? Uria hanya punya satu istri, kamu ambil. Anda tahu? Ini raja loh. Langsung nangis. Aku berdosa sama Tuhan. Ini orang lemah lembut. Waktu dia mau ngaku itu dosa sama Nathan, saudara, jabatannya dipertaruhkan. Posisinya dipertaruhkan. Publik, nama baik dipertaruhkan. Tapi dia menjadikan itu hamba, budak. Izinkan kelemah lembutan itu menguasai, jalan terus. Dan saudara lihat doanya saudara. Doanya bilang begini, kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkan aku dari dosaku. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Langsung ngaku, nangis sama Tuhan. Dia pemimpin yang mau dinasihati. Nathan tidak hilang tiba-tiba saudara. Mana Nathan? Hilang. Karena negur raja, hilang dia. Enggak. Dia tidak urus si Nathan. Nathan hanya nyampaikan pesan Tuhan. Sama pesan Tuhan dia nangis sama Tuhan. Itu orang lembut hati.
Kalau saudara bilang reject, bukan saya, dia, pembenaran. Sampai selamanya, sampai Anda putih rambut saudara, tidak akan pernah mengalami perubahan. Makanya kenapa firman yang Anda dengar setiap hari tidak berhasil Anda taati, tidak pernah mengubah hidup saudara. Saya banyak orang saudara dengar, satu hari Pak saya ibadah itu 5 kali. Gimana caranya? Swipe. Selesai scroll. Pendeta lain. Online saudara. Mana yang bagus? Ini pendeta kelamaan bicara, seret cepat tuh. Kasih selesai. Saya lebih senang onsite lah saudara ya. Aduh Pak ngantuk khotbahnya Pak. Bertahan. Pak enggak tahan Pak. Enggak paham, nanti belajar di DC. Dia dosa khotbah lah Pak. Semua yang saudara ngalami ketika mendengar firman Tuhan, itu adalah perjuangan yang saudara harus menangkan. Ini firman harus saya hargai. Siapapun berbicara, keledai pun negor Bileam. Dengerin saudara. Ngantuk Pak, itu daging. Kalahkan. Kemarin begadang, ya minggu depan jangan begadang. Ya, ini jalan terus ini saudara waktu ya. Oke, yang ketiga saudara, yang terakhir adalah pengendalian diri saudara. Saudara tahulah pengendalian diri apa ya? Kesanggupan nahan, mengekang, menguasai perkataan kita saudara, menguasai cara kita bicara, ya menguasai diri, menguasai hawa nafsu. Nah, pengalaman ini dialami oleh Paulus ketika dia menuliskan ayat ini saudara. Ya dia berkata dalam 2 Korintus 6, 4-6, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa apa saudara? Kami adalah pelayan Allah. Bagaimana ditunjukkannya? Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Jadi Paulus bilang saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Allah, saya ini bergumul loh. Bergumul apa? Saya menahan dengan penuh kesabaran. Menahan apa Pak Paulus? Dalam penderitaan. Mau protes nih Tuhan, tapi nahan dengan penuh kesabaran. Dalam kesesakan, dalam kesukaran, menanggung derah, dalam penjara sekalipun tidak salah saudara. Ya dalam kerusuhan, dalam jerih lelah, jerih payah, berusaha, tidak ada hasil. Kuasai diri, kuasai lidah, jangan ngumpat, jangan marah. Disakiti orang saudara, jangan ngumpat. Jangan ngomong sesuatu atau nasar yang keliru. Kuasai diri saudara. Nah ini yang harus kita pahami saudara. Jadi saudara mulai mengerti bahwa ketika 9 sifat ini didorong keluar dalam kehidupan saudara, maka saudara tugas kita adalah apa? Free will kita harus bisa menjadikan keinginan roh sebagai prioritas kita. Kalau itu berhasil saudara, saya ada kutip satu quote ya, minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Ya dia berkata begini saudara, kelahiran secara rohani ini adalah seorang hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman. Ya dia hidup pada masa lalu tapi dia seorang hamba Tuhan. Dia berkata kelahiran rohani memberikan kepada manusia sebuah natur baru, sifat baru. Ya. Keinginan baru. Nah, ini yang saya suka saudara. Sesuatu yang dulunya Anda suka, sekarang Anda benci. Dan sesuatu yang dulunya Anda benci, sekarang Anda suka, Anda cinta. Karena mereka itulah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara yang dulunya suka dosa, setelah mendengar firman, beribadah, tetapi masih suka yang sama, berarti Anda tidak mengalami perubahan. 9 ini saudara harusnya mengubah. Kalau Anda lihat bagan yang minggu lalu, awalnya dia di dalam saudara. Tapi sifat-sifat ini mulai ada di jiwa kita. Lama-lama saudara dia bisa menguasainya. Nah,
Proses menguasai ini itu butuh waktu, butuh perjuangan, dan butuh peperangan. Kalau kita berhasil mengalahkannya, saudaraku, maka dia akan keluar dalam bentuk respon kita. Itulah yang disebut sebagai sikap kita, perilaku kita, kebiasaan kita, saudara. Apa yang dulunya kita suka lakukan, kita tinggalkan. Apa yang dulunya kita nggak suka, kita lakukan. Amin, saudaraku. Ya, saya berdoa dan saya berharap, saudara, supaya firman yang kita sudah dengar 3 seri ini, kita bisa dengar lagi ulang. Kita bisa hidupi. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap hari adalah perang. Kalau Anda berhasil, maka buah roh itu akan semakin nampak. Semakin nampak. Sampai nanti seperti Paulus bilang, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Orang bisa lihat Kristus karena semakin transparan. Walaupun Tuhan di dalam kita, tapi orang bisa lihat Yesus karena semakin transparan. Apa yang bikin buram, saudara? Kedagingan kita, kekotoran dan kenajisan kita. Kalau kita belajar terus membersihkannya, orang akan lihat Kristus di dalam hati saudara. Amin, saudaraku. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus.